Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Suhanti dengan NPM A1J021024. Saya dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 12, yaitu tentang kepemimpinan sekolah efektif. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama, konsep kepemimpinan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Yang keempat, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang kelima, fungsi kepemimpinan. Yang keenam, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang ketujuh, kunci sukses kepemimpinan. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu yang B, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmindri pada tahun 2012 pada halaman 207, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Dalam kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial dan budaya. Yang ketiga ada faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Yang keempat ada faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya PP, UU, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan yang keenam ada faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Yang C, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori tersebut menurut Said pada tahun 2010 pada halaman 365 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori orang terkemuka, yang kedua ada teori lingkungan, yang ketiga teori pribadi dan situasi, yang keempat ada teori interaksi dan harapan, dan yang kelima ada teori humanistik. Selanjutnya D, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmandri pada tahun 2012 pada halaman 212 mengungkapkan syarat dan proses seseorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik, profesional, memahami dan menerangkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara.
Selain adanya syarat bagi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki seseorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Yang ketiga, kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan itu dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu menurut Kurniadin dan Macali pada tahun 2012 di halaman 309 sampai 311. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai komunikator. Lalu yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan. Yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilakukan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat ataupun menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa pemimpin yang aktif mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah. Selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Blake dan Mountain pada tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi, itu diperlukan beberapa elemen yang dapat menghantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama ada inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan. Yang kedua, inquiry. Dalam memimpin, maka seseorang pemimpin harus memiliki informasi komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga ada edukatif. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Yang keempat ada conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Yang kelima, decision making. Seseorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dan memutuskan sesuatu. Yang keenam, kritikio. Jenis kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Lalu yang G, kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa pada tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencangkup yang pertama visi misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat memperdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, yang kedelapan memperdayakan sekolah, yang kesembilan fokus pada peserta didik, dan yang 10 manajemen yang mengutamakan praktek. Lalu gaya kepemimpinan H. Menurut Asminri lagi, pada tahun 2012 dapat di halaman 211 ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan pada diri satu orang. Ia memiliki tanggung jawab dan wewenang yang penuh. Yang kedua ada demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas, merupakan pemimpin memiliki kekuasaan pada bawahan. Yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.